Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Miranda Putri Cynthia, NIM 2019-14338. Perkenalkan, nama saya Wali Pustasari dengan NIM 2019-14338. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Smarella, NIM 2019-14383 dari kelompok 2. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Dea Smarella. Pengertian desain pembelajaran. Dalam Wikipedia, desain instruksional adalah praktek menciptakan pengalaman pembelajaran yang membuat perolehan pengetahuan dan keterampilan yang lebih efisien, efektif, dan menarik. Proses ini berisi penentuan status awal dan kebutuhan peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran, dan merancang intervensi untuk membantu terjadinya belajar. Menurut para ahli, desain pembelajaran diartikan sebagai berikut. A. Smith and Ragan, desain pembelajaran merupakan prinsip-prinsip penerjemahan dari pembelajaran dan instruksi ke dalam rencana-rencana untuk bahan-bahan dan aktivitas-aktivitas instruksional. B. Grantree mengatakan bahwa model desain pembelajaran adalah suatu representatif grafik tentang suatu pendekatan sistem yang direncanakan untuk memfasilitasi pengembangan yang efektif dan efisien dari pembelajaran. C. Prof. Edwin Sufarman, desain pembelajaran dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang, misalnya sebagai disiplin, sebagai ilmu, dan dengan sebagai sistem dan sebagai proses. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Wali Yufriska Sari. B. Fungsi desain pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu A. Sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. B. Menjadikan guru lebih siap dan percaya diri dalam menjalankan tugas belajar. C. Meningkatkan kemampuan guru. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Miranda Putri Cynthia. Baiklah, kali ini saya akan memberikan materi tentang komponen-komponen desain pembelajaran. Komponen-komponen desain pembelajaran merupakan suatu sistem instruksional mengacu kepada pengertian sebagai perangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Selaku suatu sistem belajar mengajar meliputi sejumlah komponen, diantaranya A. Tujuan pembelajaran, B. Bahan ajar, C. Siswa yang menerima pelayanan belajar, D. Guru, E. Metode pendekatan, F. Situasi, G. Evaluasi kemajuan belajar. Agar tujuan itu dapat tercapai, semua komponen yang ada harus diorganisasikan dengan baik, sehingga sesama komponen ini terjadi kerjasama. Karena itu, guru tidak boleh hanya memperhatikan komponen-komponen tertentu saja, misalnya metode, bahan, dan evaluasi saja, tetapi ia harus mempertimbangkan komponen secara keseluruhan. Berbagai persoalan yang biasa dihadapi guru antara lain: 1. Tujuan-tujuan apa yang ingin dicapai. 2. Memberi pelajaran apa yang perlu diberikan. 3. Metode alat mana yang harus dipakai. 4. Prosedur apa yang akan ditempuh untuk melakukan evaluasi. Secara khusus, dalam proses belajar mengajar, guru berperan sebagai pengajar, pembimbing, perantara sekolah dengan masyarakat, administrator, dan lain-lain. Untuk itu, wajar bila guru memahami dengan segenap aspek pribadi anak didik, seperti 1. Kecerdasan dan bakat khusus. 2. Prestasi sejak permulaan sekolah. 3. Perkembangan jasmani dan kesehatan. 4. Kecenderungan emosi dan karakternya. 5. Sikap dan minat belajar. 6. Cita-cita. 7. Kebiasaan belajar dan bekerja, hobi dan penggunaan waktu senggang. 8. Hubungan sosial di sekolah dan di rumah. 9. Latar belakang keluarga. 10. Lingkungan tempat tinggal. 11. Sifat-sifat khusus dan kesulitan belajar anak didik.
Kita lanjut ke model-model pembelajaran. D. Model-model desain pembelajaran. Ada berbagai model desain pembelajaran dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu. Model ini cocok untuk pembelajaran formal di sekolah untuk sistem pembelajaran yang melibatkan komputer dalam proses pembelajaran. Analisis tentang media dan metode tidak bersifat argumentatif guna mencapai berbagai alternatif media. Langkah-langkah desain pembelajaran menurut Dick and Sherry adalah 1. Mengidentifikasikan tujuan umum pembelajaran. 2. Melaksanakan analisis pembelajaran. 3. Mengidentifikasi tingkah laku, masukan dan karakteristik siswa. 4. Merumuskan tujuan performansi. 5. Mengembangkan butir-butir tes acuan patokan. 6. Mengembangkan strategi pembelajaran. 7. Mengembangkan dan memilih materi pembelajaran. 8. Mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif. 9. Merevisi bahan pembelajaran menurut Edwin Suparman. 2. Model Azure. Model Azure merupakan suatu model yang merupakan suatu formulasi untuk kegiatan belajar mengajar atau KBM, atau disebut juga model berorientasi kelas. Menurut Heinrich et al. 2005, model ini terdiri atas 6 langkah. 3. Model Grealish and Ellie. Menurut pembelajaran, Grealish and Ellie merupakan suatu metode perencanaan pembelajaran yang sistematik. Model ini menjadi suatu garis pedoman atau suatu peta pembelajaran karena dalam model ini diperlihatkan keseluruhan proses pembelajaran mengajar yang baik, sekaligus tidak menggambarkan secara rinci setiap komponennya. Dalam model ini juga diperlihatkan hubungan antara elemen yang suatu dengan yang lain, serta menyajikan suatu pola urutan yang dapat dikembangkan dalam suatu rencana untuk mengajar. Model yang dikembangkan oleh Grealish and Ellie 1971 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan mengajar. 4. Model ADIE. Model ADIE memiliki 5 tahap atau langkah, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. 5. Model Degen-Degen. Model Degen-Degen memiliki 8 langkah, yaitu 1. Analisis tujuan dan karakteristik bidang studi. 2. Analisis sumber belajar. 3. Analisis karakteristik belajar. 4. Menetapkan tujuan belajar dan isi pembelajaran. 5. Menetapkan strategi pengorganisasian isi pembelajaran. 6. Menetapkan strategi penyampaian isi pembelajaran. 7. Menetapkan strategi pengelolaan pembelajaran. Dan 8. Mengembangkan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. 6. Model PPSI. Model PPSI memiliki 5 langkah pokok, yaitu 1. Perumusan tujuan. 2. Pengembangan alat evaluation. 3. Kegiatan belajar. 4. Pengembangan program kegiatan. Dan 5. Pelaksanaan. Yaitu yang ketujuh ada model CAM. Menurut CAM, pengembangan instruksional atau desain instruksional itu terdiri dari 8 langkah. 1. Menentukan tujuan instruksional. 2. Menganalisis karakteristik peserta didik. 3. Menentukan TIK. 4. Menentukan materi pelajaran. 5. Menetapkan penjajakan awal. 6. Menentukan strategi belajar mengajar. 7. Mengkoordinasi sarana penunjang yang meliputi tenaga fasilitas, alat, waktu, dan tenaga. 8. Mengadakan evaluasi. 8 yaitu selanjutnya ada model ISD atau Instructional System Design. Rancangan sistem pembelajaran merupakan prosedur terorganisir yang mencakup langkah-langkah menganalisis, merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran. Proses model ISD ini dalam pengutaraannya yang lebih sederhana adalah sebagai berikut. 1. Menganalisis.
adalah mengidentifikasi apa yang dipelajari. 2. Merancang adalah menspesifikasi proses dan produk. 3. Mengembangkan adalah memandu dan menghasilkan materi pembelajaran. 4. Melaksanakan adalah menggunakan materi dan strategi dalam konteks. 5. Menilai adalah menentukan kesesuaian pembelajaran. Lanjut yang ke-9, yaitu ada model pengembangan instruksional atau MPI. Model pengembangan instruksional dalam Suparman 2001 dikemukakan ada 8 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan instruksional dan menulis tujuan instruksional umum. 2. Melakukan analisis instruksional. 3. Mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal mahasiswa. 4. Menulis tujuan instruksional khusus. 5. Menulis tes acuan patokan. 6. Menyusun strategi instruksional. 7. Mengembangkan bahan instruksional dan mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif yang termasuk di dalamnya kegiatan merevisi. Baiklah, sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi pada hari ini. Kesimpulannya, desain pembelajaran merupakan rancangan atau proses pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan tujuan belajar serta sistem penyampaiannya sehingga menjadi acuan dalam pelaksanaannya untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Dengan tujuan menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien dengan meminimalisir kesukaran siswa dalam memahami pembelajaran. Model-model desain rencana pembelajaran meliputi model PPSI, model SCAM, model Dirichlet and Ely, model Dick and Carey, model Assure, model ADDIE, dan model Hanafin and Pick. Setiap model desain pembelajaran memiliki karakteristik tertentu. Dalam pelaksanaannya, kondisi siswa, materi ajar, dan situasi dan kondisi yang dihadapi dalam proses pembelajaran menjadi indikator untuk memilih model yang sesuai. Setiap upaya yang baik akan sangat bermakna dengan perencanaan yang matang. Baiklah, sekian untuk presentasi pada hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.